Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja, sehat walafiat. Amin. Anak-anak, setelah minggu kemarin kita mempelajari tentang struktur keruangan desa, minggu ini kita akan mempelajari tentang struktur keruangan kota. Ibu harap kalian dapat menyimak video ini sampai selesai, karena apabila nanti ada tugas kalian bisa mengerjakan dengan baik. Pengertian kota. Kota berasal dari kata urban yang berarti perkotaan atau kekotaan. Menurut Bintarto, kota merupakan sistem jaringan kehidupan manusia dengan kepadatan penduduk yang tinggi, strata sosial ekonomi yang heterogen, dan corak kehidupannya yang materialistis. Unsur-unsur perkotaan. Unsur-unsur perkotaan itu ada unsur fisik. Unsur fisik terdiri dari topografi, kesuburan tanah, dan iklim. Yang kedua, ada unsur-unsur sosial. Unsur-unsur sosial yaitu sesuatu yang dapat menimbulkan keserasian dan ketenangan hidup warga kota. Unsur-unsur ekonomi yaitu fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan pokok penduduk perkotaan. Unsur-unsur budaya yaitu seni dan budaya yang dapat memberikan semangat dan gairah hidup penduduk perkotaan. Ciri-ciri kota. Ciri-ciri kota itu ada dua. Yang pertama, ada ciri-ciri fisik dan ciri-ciri sosial. Ciri-ciri fisik berupa wilayah perkotaan sendiri, supermarket, gedung-gedung perkantoran, dan gedung-gedung fasilitas hiburan yang biasanya terletak di pusat kota. Gedung-gedung pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, alun-alun yang terletak di pusat kota. Tempat parkir kendaraan penduduk. Tempat parkir kendaraan ada yang secara khusus dialokalisasi di tempat tertentu. Namun, ada pula yang disediakan di pinggiran jalan. Sarana rekreasi masyarakat terdiri atas rekreasi pendidikan, misalnya museum, dan sarana olahraga, gelora, dan lapangan sepak bola. Yang kedua, ada ciri-ciri sosial. Ciri-ciri sosial, masyarakatnya heterogen atau bersifat individualistis dan materialistis. Mata pencahariannya non-agraris. Corak kehidupannya Gesellschaft atau hubungan kekerabatan mulai pudar. Biasanya terjadi kesenjangan sosial antara golongan masyarakat kaya dan golongan masyarakat miskin. Norma-norma agama sudah tidak begitu ketat. Menerapkan strategi keruangan yaitu pemisahan kompleks antara atau kompleks sosial masyarakat secara tegas. Selanjutnya ada struktur keruangan kota. Itu ada dua, ada struktur ekonomi dan struktur intern kota. Struktur ekonomi, kegiatan ini menjadi tempat kegiatan ekonomi di bidang jasa, perdagangan, industri, dan administrasi. Selain itu, wilayah kota menjadi tempat tinggal dan pusat pemerintahan. Kegiatan ekonomi kota dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kegiatan ekonomi dasar dan kegiatan ekonomi bukan dasar. Kegiatan ekonomi dasar meliputi pembuatan dan penyaluran barang dan jasa untuk keperluan luar kota atau dalam kota. Produk yang dikirim akan disalurkan berasal dari industri, perdagangan, hiburan, dan lainnya. Kegiatan ekonomi bukan dasar. Kegiatan ini meliputi pembuatan dan penyaluran barang dan jasa untuk keperluan sendiri. Kegiatan ini disebut kegiatan residensial dan kegiatan pelayanan. Yang selanjutnya ada struktur intern kota. Pertumbuhan kota-kota di dunia termasuk Indonesia itu cukup besar. Pertumbuhan suatu kota dapat disebabkan oleh pertambahan penduduk kota, urbanisasi, dan kemajuan teknologi yang membantu kehidupan kota. Wilayah kota atau urban bersifat heterogen, ditinjau dari aspek
Potensi kota. Potensi kota adalah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki dan kemungkinan untuk dikembangkan dalam wilayah otonomi kota. Potensi yang dimiliki suatu kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada potensi sosial, yaitu adanya badan-badan atau yayasan-yayasan sosial dan organisasi pemuda. Yang kedua, ada potensi ekonomi, yaitu adanya pasar-pasar, bangunan, stasiun, kompleks pertokoan yang menunjang sistem perekonomian kota. Yang ketiga, ada potensi politik, yaitu adanya aparatur kota yang menjalankan tugas-tugasnya, baik aparatur sipil maupun militer. Yang keempat, ada potensi budaya, yaitu adanya bentuk-bentuk budaya yang ada, antara lain di bidang pendidikan, misalnya gedung sekolah, kampus, gedung kesenian, kegiatan lain yang menyemarakkan kota. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Tetap jaga jarak, rajin cuci tangan, dan jangan lupa untuk tetap memakai masker. Assalamualaikum.